Selamat pagi, saya Huibert Andi Wenas. Hari Bayangkara. Terkait perayaan ini saya perlu bertanya, polisi atau aparat penjual hukum? Mungkin sebagian masyarakat malah bertanya, polisi atau keparat penjual hukum? Lalu, Kapolri atau tukang parkir minimarket? Apa Kapolri masih pantas untuk memimpin perayaan Hari Bayangkara? Kasus besar demi kasus besar terjadi bertubi-tubi dengan terduga pelaku, tersangka, dan terpidana, jenderal-jenderal, dan perwira-perwira tinggi Polri selama masa jabatan Kapolri ini. Kita semua tentu masih ingat kasus-kasus besar dalam masa jabatan Listio Sigit Prabowo. 1. Verdi Sambo. 2. Teddy Minahasa. 3. Tragedi Kanjuruhan. 4. Tabrak lari mahasiswa Cianjur berujung pengungkapan kasus selingkuh kompol di Polda Metro Jaya. 5. Penganiayaan oleh anak AKBP Akhirudin berujung pengungkapan kasus backing dan penerimaan suap dari penimbun solar ilegal. 6. Kasus BBM ilegal Kalimantan Utara berujung pencopotan Kabid Propam Kombes Teguh Triwantoro. 7. Kasus Vina Cirebon dengan dagelan prosesnya dan ratusan kasus-kasus lainnya. Kapolri hanya bisa mengeluarkan perintah-perintah retorika yang tidak digubris oleh anggota-anggotanya, membuat pernyataan-pernyataan normatif, membuka rakernis-rakernis dan event-event internal maupun eksternal Polri yang hasilnya tidak jelas apa, hanya menghambur-hamburkan anggaran. Sekarang perayaan besar Hari Bayangkara, pakai anggaran siapa? APBN, donasi korporasi-korporasi. Coba dibuka semua anggaran pemasukan dan pengeluarannya dengan transparan, termasuk siapa-siapa saja vendor-vendor yang digunakan. Setelah kasus besar itu, sekarang ada lagi kasus-kasus yang menunjukkan kebobrokan institusi Polri ini, mengacu pada LP-B-784-3 Romawi /2022 SPKT Satreskrim Restro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Diduga dari level Bribka, Kombes, sampai Jenderal terlibat. Dari level Polres, Polda, Bid Propam Polda, sampai Div Propam Mabes juga terlibat. Diduga semuanya ini berkonspirasi untuk menghalang-halangi penyidikan kasus besar yang korbannya diduga sudah ribuan anak di bawah umur di Kota Bekasi. Dengan periode bertahun-tahun, dengan para pelaku diduga hotel-hotel berbintang dan SMK negeri dan swasta ternama. Dan akan lebih besar lagi kalau didalami secara profesional CNKRI. Ribuan anak-anak didik diduga jadi korban perbudakan, eksploitasi, perusakan moral, dan atau bahkan pelecehan seksual. Semuanya ditutup-tutupi. Diduga melibatkan pemerintah Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Parekraf, dan Kementerian Pendidikan. Semuanya menghindar, bungkam, bereaksi hanya normatif, dan atau bahkan menghalang-halangi proses penyidikan. Saya sudah bersurat resmi, mendatangi, membuat laporan-laporan online, menelepon, melapor di media-media sosial, dan lain-lain, semuanya dengan cara santun dan bahasa baik-baik. Semuanya tidak digubris dan tidak ada solusi substantif. Laporan polisi saya buat di Polres Metro Bekasi Kota pada tanggal 7 Maret 2022 dengan terlapor Hotel Hari Sumarekon Bekasi di LP dan SMK Ananda Bekasi di BAP. Dengan bukti-bukti yang begitu banyak dan terang benderang, penanganan berjalan dengan sangat lambat, berbelit-belit, dipersulit, dan tidak transparan. Tanggal 9 Januari 2023 ditetapkan 2 orang tersangka, dan itu hanya dari Hotel Haris. Dari SMK Ananda tidak ada tersangka, padahal bukti-bukti awal begitu banyak. Kanit PPA, AKP Suprianto, dan Kasat Reskrim Kompol Tribuana Yuda tidak mau menjelaskan mengapa. Tanggal 19 Mei 2023, kasus malah di SP3 dihentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Saya menyurati Kapolres 3 kali dan tidak ditanggapi sama sekali. Ngumpet tidak mau ditemui. Luar biasa keblinger dan vulgar dugaan rekayasa penanganan kasus ini. Padahal korbannya diduga ribuan anak
yang merupakan kelompok terlemah dalam masyarakat dan generasi penerus bangsa. Kita mau menuju Indonesia Emas. Bagaimana bisa kalau masih begitu terstruktur, sistematis, dan masifnya praktek kriminal perbudakan, eksploitasi, perusakan moral, dan atau pelecehan seksual dari ribuan anak sekolah generasi penerus bangsa ini. Oknum-oknum sampah Polres Metro Bekasi Kota saya laporkan ke Bid Propam Polda Metro Jaya secara tertulis dan Div Propam Mabes secara online dan atau tembusan tertulis dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang mencakup 1. Etika, 2. SOP, 3. Undang-undang garing peraturan perintangan penyidikan. A. KUHP nomor 1 tahun 2023, KUHP nomor 8 tahun 1981, C. Perkap nomor 6 tahun 2019, D. Perkaba nomor 3 tahun 2014, dan atau Perintah Kapolri 28 Oktober 2022 dan Kapolda 16 Mei 2023. Laporan ke Divpropam malah dinyatakan tidak diterima, hilang secara goib. Dan yang terakhir terkait proses di Polri, hari Jumat 21 Juni 2024 lalu, saya hadir sebagai saksi pelapor di sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Bid Propam Polda Metro Jaya PMJ di gedung Promoter Polda Metro Jaya yang nan megah. Ternyata hanya sidang dagelan yang diduga penuh rekayasa untuk mengubur laporan saya, melindungi dan menyelamatkan para oknum sampah dari Polres Metro Bekasi Kota dan atau unit-unit lainnya. Sebelum sidang KKEP pada hari itu dimulai, sudah terlihat kejanggalan-kejanggalan. Para terduga pelanggar yang menunggu di dalam area ruang sidang malah asik ngobrol-ngobrol santai dan cengengesan. Diduga mereka sudah tahu bahwa sidang ini hanya dagelan. Serusak itu jadinya marwah persidangan Komisi Kode Etik dan institusi Polri ini diremehkan dan diinjak-injak oleh anggota-anggotanya sendiri. Dalam laporan saya ke Bid Propam PMJ ada 7 nama, tapi yang diproses hanya 2 polisi tanpa penjelasan apapun juga apa pertimbangan dan alasannya untuk membonsai itu. 1. Kapolres Kombes Pol Dhani Hamdani. 2. Ex-Kapolres Kombes Pol Hengki. 3. Kasat Reskrim Kompol Tribuana Yuda. 4. Ex-Kasat Reskrim Kompol Ivan Aditira. 5. Kanit PPA AKP Supriyanto. 6. Ex-Kanit PPA Ibtu Karina Kartika Sari Dewi. 7. Penyidik pembantu Bribtu Yuda Ibrahim Yusuf. Di sidang KKEP itu, penuntut hanya mengajukan hukuman ringan dan ketua sidang lalu memutuskan malah lebih ringan lagi. Hanya permintaan maaf secara lisan oleh Kanit PPA AKP Supriyanto dan penyidik pembantu Bribtu Yuda Ibrahim Yusuf. Padahal bukti-buktinya begitu banyak dan terang benderang. Dugaan pelanggarannya berat. Unsur pidana dalam laporan menguap secara goib tanpa penjelasan apapun. Padahal Propam ini adalah polisinya polisi. Mestinya menindak anggota polisi yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat. Tapi rupanya malah jadi sarang oknum-oknum sampah yang melindungi polisi-polisi brengsek. Kira-kira Hotel Haris yang berbintang 4 dan memiliki cabang ratusan se-NKRI ini dan SMK Ananda yang ketua yayasannya Roni Hermawan yang merangkap ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi ini punya backingan jenderal-jenderal sampah juga nggak ya? Kami sebagai pelapor sudah jadi korban 3 kali. 1. Korban dari tersangka dan atau terlapor Hotel Haris dan SMK Ananda. 2. Korban dari oknum-oknum sampah polisi di Polres Metro Bekasi Kota. 3. Korban dari oknum-oknum sampah di Bid Propam atau Kadif Propam. Saya sudah laporkan semua ini ke Kompolnas pada tanggal 24 Juni 2024. Semoga instansi ini bisa bertindak dengan objektif, adil, profesional, transparan, dan tidak masuk angin juga. Jadi, apa yang mulia Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masih mau pesta-pesta rayakan hari ulang tahun Polri? Perlindungan macam apa yang Polri berikan kepada anak-anak korban ini? Bapak punya kaca di rumah? Urat malu Bapak sudah putus? Akal sehat Bapak sudah rontok?
Bapak lebih takut kepada korporasi kriminal daripada Tuhan? Atau kami malah akan menjadi korban dari Kapolri sampah pula? Rakyat sudah capai dan muak dengan kinerja bobrok, kemunafikan, dan perilaku amburadul anggota-anggota dan perwira-perwira tinggi Anda. Pertanyaannya kembali di sini, polisi atau aparat penjual hukum? Kapolri atau tukang parkir minimarket? Para korban anak butuh perlindungan dan menuntut keadilan, bukan scientific crime investigation yang nyatanya diduga dijadikan saenake cuan investigation oleh jenderal-jenderal Anda. Terima kasih.